semuanya, balik lagi di channel Marvi Dini Putri bersama gue Dini. Jadi hari ini aku akan kembali membahas perfume lokal baru gitu ya, yang namanya adalah Favors. Dan produknya ini tuh menarik banget. Kenapa? Karena dia itu udah BPOM, halal gitu ya, dan tidak dites pada animal. Pokoknya aku bakal bahas perfume yang satu ini. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, please nonton videonya sampai habis ya. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dini. Aku suka membahas wangian. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Oke, jadi pertama kali aku tahu brand yang satu ini itu adalah dari Instagram gitu ya. Salah satu temen di Instagram posting mengenai perfume yang satu ini. Yang bikin aku tertarik tuh ya karena itu tadi halal, BPOM, terus udah gitu tidak dites pada hewan juga. BPOM itu lumayan penting mengingat kita pemakaian perfume itu adalah di kulit. Apalagi buat pencinta wangian kayak aku yang hampir tiap hari nyobain perfume, pakai perfume tuh agak worry kalau misalnya suatu produk itu belum BPOM. Nah, ini tuh salah satu produk yang menurut aku menarik karena nggak bikin aku worry lagi. Nah, jadi aku tuh cobain starter packnya mereka. Tuh dapet 3 buah vial seperti ini gitu ya. Dan masing-masing itu isinya adalah 5 ml dengan harga segini. Waktu itu aku belinya harga lumayan terjangkau, dan untuk full botolnya itu harganya segini. Yang berisi 50 ml ya, bukan 100 ml. Jadi menurut aku sih harganya masih tergolong yang standar-standar aja. Tapi intinya mereka datang dengan kemasan yang oke sih. Ini sih standar tapi ya lumayan oke lah, aman, tidak ada tumpah dan sebagainya, tidak ada oil yang kemana-mana. Dan tanpa berlama-lama lagi aku langsung bahas aja wanginya kali ya. Jadi pertama aku mau bahas dari si Bitter Honey ini. Nah, jadi aku akan spray di sini. Dan yang aku senangnya lagi adalah dia tuh sprayernya enak dan dia tidak oily. Wow, aku tuh baru nemu perfume yang nggak oily, udah BPOM juga, halal, dan jusnya tuh bener-bener nggak ada sama sekali kesan yang mengganggu di kulit gitu ya. Tuh nggak ada, dan dia tuh pertama kali di sprot tuh kayak dingin-dingin gitu, dan oke, jusnya tuh oke gitu. Blendingannya juga menurut aku lumayan smooth, dan ini wanginya sangat familiar banget pastinya. Jadi ini tuh wanginya Bitter Honey ini tuh bener-bener wangi honey tapi manis yang bener-bener gak cuman manis dari honey yang kesannya pliket lengket dan tercium seperti wangi madu itu, tapi dia tuh ada perpaduan juga sama wangi floral dan juga fruity. Fruitynya di sini lebih cenderung lebih berasa. Yang mana ini tuh bener-bener mengingatkan aku sama wangi dari perfumenya Jean Paul Gaultier yang Scandal, atau juga dupe-nya yang aku punya tuh adalah Larif yang Eternal Kiss. Jadi ini Eternal Kiss ini tuh dia lebih kental dengan honey. Ya, honey-nya tuh lebih yang honey, terus ada kesan lengket-lengketnya, tapi dia nggak terlalu cium wangi fruity-nya. Scandal dan Eternal Kiss ini hampir-hampir mirip gitu ya. Jadi sedangkan Bitter Honey ini wanginya lebih manis lagi, lebih kecil, wangi bebuahan yang manis dan juga floralnya. Jadi waktu aku cari-cari ternyata notes-nya itu bener-bener hampir sama dengan Scandal, tapi Scandalnya yang Scandal by Night dari Jean Paul Gaultier. Jadi kayaknya dia adalah dupe dari Scandal by Night Jean Paul Gaultier, yang mana itu adalah flanker dari Scandal yang originalnya gitu. Jadi wanginya lebih manis, tapi bener-bener wanginya itu ya bisa dikatakan 90% mirip sama Scandal gitu. Enak banget, udah pasti aku suka banget karena aku emang suka sama wanginya Scandal, sama wanginya Eternal Kiss dari Larif. Ya of course aku bakal suka banget sama wangi yang satu ini. Dia tuh emang tipe-tipe wangi yang kalau misalnya kalian nggak suka wangi sweet, kalian mungkin nggak akan mau pakai wangi ini. Karena ini bener-bener sweet banget, which is notes-nya tuh dia pakai top notes, dia ada honey dan juga bitter orange. Terus di middle notes dia ada cherry, tuberose, orange blossom dan juga pear. Sedangkan di base note dia ada vanilla, patchouli, sandalwood, amberwood dan juga white musk gitu. Jadi wanginya tuh bener-bener yang bener-bener sweet. Ini tipe yang dipakai malam-malam lebih cocoknya, atau dipakai di suhu ruangan yang dingin kalaupun mau siang-siang. Kalau indoor dan kalian di ruangan ber-AC terus masih oke, tapi jangan dipakai panas-panasan karena ada tendensi buat bikin pusing juga karena terlalu manis itu. Dan oleh karena itu juga menurut aku ini lebih cocok dipakai cewek daripada cowok, kecuali kalian emang cowok yang suka wangi-wangi manis seperti ini. Untuk usia pemakainya ini lumayan yang wangi dewasa gitu, jadi bukan wangi yang muda banget, yang terlalu young gitu. Kalaupun kalian masih muda dan pengen pakai ya minimal udah di bangku kuliah gitu loh, udah lulus SMA gitu. Ini untuk yang Bitter Honey.
Oke, kita lanjut ke perfume berikutnya, yaitu yang Ambroxy Wood ya. Yang Ambroxy Wood dari Favors ini, aku akan spray di sini. Tuh, dia tuh dingin tapi tidak oily, enak banget. Ini jusnya enak banget dan dia nggak nyegrak di hidung. Terus nggak ada kesan alkohol yang gimana gitu loh, menyusut hidung atau gimana. Aku personally suka sama jusnya mereka. Menurut aku lumayan yang smooth gitu, nggak yang kata orang tuh minyakan kayak parfum refillan gitu. Nope gitu. Ini oke. Dengan harga yang terjangkau ya. Wanginya langsung familiar banget. Ini wangi woody yang kayak ada sandalwoodnya. Langsung ngingetin aku pokoknya sama salah satu perfume aku punya di Kenya nih dari Zara yang merupakan dupe dari Le Labo Santal 33, yaitu yang Zara Scent No. 1 ini. Mirip banget tapi dia tidak terlalu yang seleathery Scent No. 1 itu. Jadi wangi woody-nya bener-bener kerasa banget. Woody ada asam-asamnya, terus berpadu sama wangi floral juga, sandalwood yang kenceng gitu ya. Cuman dia asam-asamnya tuh nggak seasem wangi leather yang ada di si Scent No. 1-nya Zara gitu. Jadi kayaknya feeling aku ini adalah dia ngedup atau terinspirasi dari Le Labo Santal 33. Dan ini bener-bener wangi yang enak banget gitu ya buat kalian yang penyuka wangi-wangi kayu-kayuan yang ada sedikit wangi asem-asemnya. Anyway, untuk Ambroxy Wood ini tuh dia notesnya ada cardamom, violet accord, dan juga lemon di top notes. Terus di middle notes dia ada iris, papyrus, dan juga ambrox. Sedangkan di base note dia ada cedarwood, sandalwood, dan juga citrus. Kalau kalian bandingkan dengan Le Labo Santal 33, dia lumayan mirip sih notesnya gitu. Berasa banget wanginya tuh mewah, terus unik, nggak pasaran sama sekali. Bukan tipe wangi-wangi yang biasanya kita temui di perfume-perfume minimarket kayak gitu-gitu, enggak. Ini beda banget. Dan ini tuh wanginya sangat unisex menurut aku. Masih bisa dipakai siang-siang asal nggak yang panas banget gitu. Tapi karena dia woody, terus juga ada citrusnya, jadi menurut aku tuh wanginya masih yang kesannya tuh masih oke kalau menyatu dengan alam sih sebenarnya. Jadi kayak kalau misal dipakai di outdoor pun, kalau misal kalian kayak yang di pegunungan, di tempat-tempat yang banyak pepohonannya, ini bakal masuk banget, cocok banget. Dan kalaupun dipakai di indoor kayak di kantor atau ke acara yang lebih formal, itu pun masih oke banget, cocok banget karena wanginya tuh kesan mewahnya dapet. Ini juga wanginya cukup dewasa, minimal ya di bangku kuliah ke atas gitu baru pakai wangi-wangi seperti ini. Cuman itu balik lagi ke selera ya, kalau kalian masih muda juga dan suka pakai wangi yang seperti ini ya nggak ada masalah. Ya, ini enak banget. Ini wangi yang tipe yang unisex-nya menurut aku. Oke, kita lanjut ke perfume berikutnya. Perfume terakhir dari Favors yang namanya adalah Royal Oak gitu ya. Nah, Royal Oak ini aku akan spray dan ya, ini tuh wanginya di awal tuh langsung kerasa kayak fresh, asem, fruity, yang kenceng banget, yang lumayan strong gitu ya. Berpadu sama wangi spicy yang lumayan ada sweetness-nya, tapi dia juga ada leather-nya. Jadi wanginya ini cenderung ke arah maskulin. Di antara ketiga wangi Favors, inilah yang paling maskulin menurut aku. Ini tuh enak banget dan sebenarnya familiar juga di hidung aku, tapi jujur aku tidak berhasil menemukan kalau di koleksiku ini tuh mirip apa gitu ya. Tapi kedekatan wanginya atau vibe-nya tuh setipe sama Jose Black yang dari Jose ini yang Pinkberry, yang satu ini sama Pinkberry ini. Ini parfum minimarket sih, tapi dia bisa dibilang kemiripannya kayak 70-80%. Vibe-nya aja yang mirip tapi nggak persis sama. Royal Oak wanginya lebih manis, lebih sweet walaupun vibe-nya mirip. Dan dia itu setauku kalau misalnya dibandingkan dengan Jose, memang notes-nya nggak persis sama, tapi mereka sama-sama ada lavendernya, sama-sama ada vanillanya, sama-sama sweet juga. Tapi kalau di hidungku Royal Oak tercium lebih sweet. Yang mana notes-nya kalau Royal Oak ini dia ada cinnamon, mandarin, lavender, dan juga lemon pada top notes. Lalu di middle notes dia ada fruity notes, incense, red cedar, cumin, dan sedangkan di base note dia ada tobacco, vanilla, cedar, leather, dan juga patchouli. Nah, kalau aku cari-cari kepo-kepo yang di Fragrantica, Royal Oak ini notes-nya tuh hampir sama dengan perfume dari Azzaro, Wanted by Night Azzaro. Nah, itu
kalau aku lihat itu mirip. Jadi buat kalian yang mungkin punya perfume yang satu itu, mungkin kalian bisa ngebayangin wanginya si Royal Oak ini. Tapi karena aku nggak punya Azzaro, jadi aku nggak bisa ngomong banyak apakah wanginya semirip itu atau tidak gitu. Nah, kalau ini tuh tipe yang bisa dipakai siang-siang karena dia lebih cenderung sweet, fresh dan sweet gitu ya. Masih oke rasanya dipakai panas-panasan, terus cocok banget di aktivitas yang siang hari. Indoor pun masih oke dipakai juga. Dan ini menurut aku sih tipe wangi yang juga lumayan dewasa. Balik lagi tiga-tiganya menurut aku sih buat kalian yang minimal udah lulus SMA deh, cocok pakai wangi-wangi seperti ini. Dan yang pasti untuk Royal Oak tipe yang lebih ke maskulin. Jadi buat kalian yang cowok-cowok, kalian aku rekomendasikan kalian buat cobain yang Royal Oak ini. Ini wanginya enak sih. Aku suka banget gitu ya, which is aku juga suka sama wangi-wangi yang emang vibe-nya kayak si Jose Black ini. Ini juga enak banget. Masih bisa dipakai malam-malam, of course ini bisa banget dipakai malam-malam, dan acara yang lebih formal pun dia masih oke juga gitu. Nah, tentang performa dari ketiga perfume ini. Tadinya aku berprasangka kalau karena dia tidak oily, kayaknya mungkin fragrance oilnya nggak banyak, jadi akhirnya dia mungkin ketahanannya nggak lama. Tapi ternyata aku salah. Mereka punya ketahanan yang lumayan oke, moderate lah. Dia 6-7 jam di malam hari kalau di aku. Bahkan bisa lebih sih sebenarnya. Di atas 7 ke 8 tuh sebenarnya masih ada, tapi udah tipis banget, tapi masih kecium. Sedangkan di siang hari dia bisa tahan 4-5 jam. Jadi menurut aku untuk tipe perfume dengan harga segini itu oke. Dengan projection yang kalau di aku jujur ini bukan tipe yang mabul-mabul. Jadi projectionnya itu juga moderate, cenderung ke arah agak lemah gitu ya. Karena dia tuh cuma bisa kecium kayak 1 meter, maksimal 1,5 meter gitu. Yang paling berasa banget sih kalau di aku, yang vibe-nya tuh paling berasa di 1 jam 2 jam awal tuh adalah yang si Ambroxy Wood yang mirip santal, yang mirip Le Labo tadi. Bitter Honey juga lumayan strong, tapi projectionnya juga paling cuma 1 meter maksimal sampai 1,5 meter di awal, dan bertahan kurang lebih 1-2 jam awal aja. Setelah itu mereka lebih turun, makin turun, dan hilang di jam ke-7 pada malam hari kayak gitu. Jadi performanya sih menurut aku moderate aja, nggak yang oke banget, nggak yang beast mode gitu, enggak. Tapi untuk jusnya menurut aku blendingannya lumayan smooth, tidak ada yang mengganggu sama sekali di hidung, tidak ada wangi alkohol yang dominan di awal sampai bikin pengen bersin gitu. Jadi aku suka banget sama jusnya mereka. Cuman sayangnya kalau menurut aku wangi mereka tuh masih belum original. Jadi semuanya tuh masih kayaknya terinspirasi dari perfume-perfume sebelumnya yang udah ada gitu. Jadi buat kita pencinta wangi yang pengen wangi yang baru, sesuatu yang baru, karya original lokal, itu tuh jadi agak sedikit kecewa jujur aja. Lagi-lagi dia ngedup, lagi-lagi perfume ini wanginya terinspirasi dari perfume lain. Jadi mungkin ini pasarnya adalah buat kalian yang emang cari alternatif harga yang lebih murah dari perfume yang sudah ada dan oke. Nah ya ini bisa dijadikan pilihan. Tapi buat kalian yang mencari wangi yang baru, mungkin kalian akan kecewa sama produk yang satu ini gitu. Tapi yang aku suka balik lagi adalah karena dia udah BPOM, udah halal juga, dan tidak dites pada animal. Menurut aku itu salah satu poin plus dari Favors ini. Oke, harapan aku ke depannya semoga Favors tetap dengan menjaga kualitas jusnya dan certified-nya, tapi kalau bisa punya keunikan atau punya wangi original dari mereka sendiri ke depannya nanti. Oke, yang pasti itu aja yang bisa aku bahas tentang produk-produk dari Favors ini. Semoga ini bisa menjawab atau memberi informasi kepada kalian mengenai produk yang satu ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, subscribe, dan juga share videonya ke sosial media kalian. Kalau kalian juga udah pernah nyobain perfume yang satu ini, please komen di bawah gimana pendapat kalian mengenai perfume yang satu ini. Oke, jangan lupa follow juga Instagramku di sini, dan sampai jumpa di videoku yang lainnya. Bye-bye.